Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noja Sarifah dengan NIM 123205037. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai the use of ICT for learning, knowledge construction, and collaboration. Nah, video ini tuh bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari training Microsoft Certificate Education, di mana saya itu kelas hari Senin, sesi kedua. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu penjelasan tentang the use of ICT for learning. Nah, di mana rubrik ini itu menilai bagaimana siswa menggunakan teknologi ICT dalam proses belajarnya. Jadi, berfokus gitu. Inti utamanya dari the use of ICT for learning ini yaitu yang pertama fokusnya pada penggunaan ICT oleh siswa, bukan guru. Jadi maksudnya di mana ICT itu harus digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar yang bukan dari gurunya gitu. Jadi kalau misalkan gurunya itu menggunakan ICT dalam pembelajaran, maka itu tidak dikatakan sebagai the use of ICT for learning karena yang menggunakannya itu adalah guru bukan siswa kan. Dan juga fokus di sininya itu adalah penggunaan ICT oleh siswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu ICT harus digunakan untuk mendukung aktivitas belajar gitu, bukan hanya pengetikan biasa. Baiklah, selanjutnya yaitu ada uh, level-level atau level tingkatan gitu dari aktivitas-aktivitas dari the use ICT for learning gitu. Yang pertama yaitu level pertama, students do not have the opportunity to use ICT for this learning activity. Jadi, peserta didik itu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan ICT dalam aktivitas belajarnya. Nah, jadi di level satu ini tuh peserta didik itu tidak menggunakan ICT gitu dalam proses pembelajaran. Misalkan seperti eh, menulis di buku gitu untuk mengerjakan tugas. Ya, jadi tidak menggunakan ICT gitu dalam pembelajarannya, tetapi hanya menggunakan eh, hal-hal yang tidak berbau teknologi. Atau juga misalkan seperti guru itu menggunakan laptop, tetapi siswa itu tidak menggunakan teknologi. Nah, tidak ikut memakainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah level kedua yaitu student use ICT to learn on or practice basic skills or reproduce information. They are not constructing knowledge. Jadi peserta didik itu menggunakan ICT untuk belajar dan juga mempraktikkan atau mempelajari atau melatih gitu, melatih keterampilan dasar atau juga mereproduksi informasi. Tetapi tidak tidak melaksanakan konstruksi pengetahuan gitu. Jadi hanya menggunakan ICT itu untuk belajar gitu, belajar atau melatih keterampilan dasar. Tidak sedang membangun pengetahuan. Misalkan seperti mencari informasi, terus mengetik jawaban, terus menonton video, latihan dasar dan juga lain sebagainya. Contoh aktivitas belajar yang menggunakan ICT tetapi belum konstruksi atau belum membangun pengetahuan, yaitu misalkan seperti mencari definisi di internet, terus juga menonton video materi. Seperti itu. Kemudian di level ketiga yaitu students use ICT to support knowledge construction, but they could construct the same knowledge without using ICT. Jadi peserta didik itu menggunakan ICT untuk membantu atau mendukung konstruksi pengetahuan, tanpa adanya uh, tetapi bisa juga konstruksi pengetahuan itu juga bisa terjadi tanpa menggunakan ICT.
Nah, jadi di level 3 ini si peserta didik itu sudah menggunakan, tetapi tidak wajib gitu, tidak wajib menggunakan ICT, masih bisa uh, dilaksanakan tanpa dengan bantuan ICT. Misalkan seperti uh, siswa itu membuat mind map, uh, eh ya siswa itu membuat Word gitu, mengetik di Word gitu untuk membuat analisis teks. Nah, tanpa adanya Word juga, siswa itu dapat menganalisis teks, misalkan di buku tulis ataupun di yang lainnya. Nah, jadi ICT dalam level ketiga ini bukan kebutuhan utama gitu dalam membangun pengetahuan. Nah, kemudian level keempat yaitu adalah students use ICT to support knowledge construction and the ICT is required for constructing this knowledge. But students do not create an ICT product for authentic user. Jadi maksudnya adalah peserta didik itu menggunakan ICT untuk mendukung konstruksi pengetahuan ataupun membangun pengetahuan. Nah, juga ICT itu diperlukan gitu dalam membangun pengetahuan tersebut, tetapi hasilnya itu peserta didik itu tidak membuat ICT untuk publik gitu atau user pengguna autentik. Misalkan gitu ya, seperti siswa peserta didik menganalisis data besar di Excel gitu. Nah, karena kan data besar misalkan datanya itu ratusan gitu ya. Nah, peserta didik itu kan tidak dapat menganalisis data-data tersebut secara manual di dalam buku tulis gitu. Jadi butuh adanya teknologi untuk membantu menganalisis data besar tersebut, misalkan seperti Excel ataupun spreadsheet. Nah, tetapi hal tersebut itu hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak ditujukan kepada kebutuhan publik. Nah, kemudian level terakhir atau level kelima yaitu students use ICT to support knowledge construction and the ICT is required for constructing this knowledge and student to create an ICT product for authentic user. Jadi, maksudnya yaitu adalah peserta didik itu menggunakan ICT untuk mendukung membangun pengetahuan. Nah, juga ICT itu harus gitu, harus digunakan atau diperlukan dalam membangun pengetahuan juga. Nah, selain itu, peserta didik itu membuat produk ICT untuk autentik pengguna autentik gitu. Misalkan, contohnya seperti membuat video edukasi untuk membuat video edukasi pembelajaran untuk adik kelas. Nah, dengan menggunakan teknologi, peserta didik itu membuat sebuah video pembelajaran. Nah, nantinya hasil dari produk tersebut itu untuk ditunjukkan kepada publik, yaitu tadi adalah adik kelas gitu tujuan utamanya. Seperti itu. Itu untuk penjelasan mengenai use ICT for learning. Kemudian yang kedua yaitu adalah knowledge construction, di mana rubrik ini itu mengukur apakah siswa membangun pengetahuan baru gitu, bukan hanya sekadar menyalin atau mengulang. Jadi maksudnya itu gagasan utamanya di mana knowledge contraction atau konstruksi pengetahuan ini terjadi ketika uh, peserta didik itu mereproduksi hasil atau menghasilkan ide dan juga pemahaman baru. Jadi tidak hanya menyalin atau mengulang pengetahuan. Nah, kegiatan dikatakan knowledge construction jika siswa melakukan interpretasi. Interpretasi yaitu menarik kesimpulan dari informasi, kemudian analisis. Analisis yaitu mengidentifikasi bagian dan hubungan, jadi mengidentifikasi bagian-bagian besar dan juga mengetahui hubungan-hubungan yang terjadi antara bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu sintesis, menggabungkan berbagai ide. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu menilai kualitas atau keakuratan suatu informasi. Jadi knowledge construction ini merupakan kegiatan di mana peserta didik itu harus menginterpretasi, menganalisis, mensintesis, dan juga mengevaluasi. Tidak hanya sekadar menyalin atau mengulang atau melaksanakan prosedur yang sudah biasa seperti itu.
dalam kegiatan pembelajaran. Nah, contoh di sini ada level tingkatannya. Yang pertama yaitu level 1, di mana the learning activity does not require student to contract knowledge. Student can complete the activity by reproducing information or by using familiar procedure. Di sini dapat digaris bawahi bahwa student itu can complete the activity by reproducing information. Jadi di level 1 ini siswa itu peserta didik itu belum melaksanakan konstruksi pengetahuan. Jadi peserta didik itu hanya mereproduksi informasi-informasi yang sudah diberikan gitu. Kemudian familiar prosedur, jadi menggunakan prosedur yang sudah biasa gitu. Jadi tidak ada interpretasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Jadi hanya mereproduksi informasi saja. Contohnya yaitu seperti menyalin definisi atau rumus dari buku. Nah, kemudian jika diberikan suatu informasi, maka peserta didik tersebut hanyalah mengiyakan saja gitu, tidak menganalisis apakah informasi tersebut itu seperti apa. Nah, kemudian level kedua yaitu the learning activity does require student to contract knowledge by interpreting, analyzing, synthesizing, or evaluating information of or ideas. But the activity main requirement is not knowledge construction, di mana level kedua ini peserta didik itu sudah melaksanakan contract knowledge dengan menginterpretasi, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi informasi atau ide, tapi kegiatan-kegiatan ini tuh belum termasuk ke dalam knowledge construction atau membangun pengetahuan. Nah, misalkan contohnya, jadi mengumpulkan gitu. Jadi maksudnya dari level 2 ini adalah mengorganisasikan atau mengumpulkan informasi tersebut tetapi belum menghasilkan pemahaman yang baru. Misalkan seperti membuat rangkuman gitu, membuat rangkuman dari internet ataupun misalkan mencari informasi di internet terus merangkum terus juga mengelompokkan informasi tersebut menjadi sesuai kategorinya gitu atau menganalisis informasi tersebut. Nah, kemudian level ketiga yaitu the learning activity main requirement is knowledge construction, but the learning activity does not require student to apply their knowledge in new context. Jadi maksudnya aktivitas belajarnya itu sudah termasuk ke dalam konstruksi pengetahuan atau membangun pengetahuan. Jadi sudah membangun pengetahuan, tetapi aktivitas pembelajarannya itu tidak mengaplikasikan pengetahuan mereka terhadap sesuatu yang baru. Jadi masih terbatas gitu, hanya menganalisis, menginterpretasi gitu, atau menginterpretasi juga mengevaluasi, tetapi tidak menghasilkan gagasan-gagasan yang baru gitu dari informasi-informasi tersebut. Contohnya seperti menafsirkan makna pesan dari cerita pendek. Nah, ataupun misalkan membandingkan dua teks yang berbeda juga dan menemukan perbedaannya. Kemudian yang keempat yaitu the learning activities main requirement is knowledge construction, and the learning activity does require students to apply their knowledge in new context. But the learning activity does not have learning goals in more than one subject. Jadi maksudnya aktivitas belajarnya itu sudah termasuk konstruksi pengetahuan dan juga sudah dari informasi-informasi tersebut peserta didik itu sudah mengaplikasikan atau menghasilkan gagasan-gagasan yang baru, tetapi hanya dalam satu disiplin ilmu, tidak disambungkan dengan disiplin ilmu yang lain. Misalkan contohnya seperti menganalisis gitu, menganalisis
penyebab dan juga dampak dari suatu fenomena. Jadi hanya dalam satu ruang lingkup saja peserta didik itu dalam menganalisis hal tersebut. Menganalisis, misalkan di sini kan contohnya menganalisis penyebab dan juga dampak dari suatu fenomena. Nah, jadi hanya dalam fenomena tersebut saja. Kemudian yang kelima, level 5 yaitu adalah the learning activities main requirement is knowledge construction and the learning activity does require students to apply their knowledge in new context and the knowledge construction is interdisciplinary. The activity does have learning goals in more than one subject. Jadi maksudnya adalah peserta didik itu sudah melaksanakan konstruksi pengetahuan, terus juga sudah menghasilkan suatu gagasan yang baru, dan juga dapat menggabungkan berbagai disiplin ilmu gitu. Jadi tidak terbatas. Jadi berbagai disiplin ilmu. Misalkan contohnya seperti menggabungkan data matematika seperti statistik, terus kemudian juga kualitas air, nah juga dampak sosial gitu untuk merancang solusi pencemaran di lingkungan sekolah. Nah, ini kan sudah menggabungkan beberapa disiplin ilmu ya, seperti tadi data statistik itu matematika, terus kemudian kualitas air itu biologi, kemudian dampak sosial yaitu adalah IPS. Jadi mencari, menganalisis, merancang solusi gitu pencemaran di lingkungan sekolah dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Nah, kelima ini level tertinggi. Kenapa? Karena menciptakan pemahaman baru, terus juga menghubungkan ilmu yang berbeda, terus juga menerapkan pengetahuan pada situasi tertentu. Nah, itu merupakan tingkatan-tingkatan dari knowledge construction. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada collaboration, di mana rubrik ini itu menilai seberapa jauh siswa itu benar-benar bekerja sama gitu, bukan hanya duduk dalam kelompok. Nah, jadi sebuah aktivitas dikatakan kolaboratif itu harus ada yang pertama yaitu bekerja bersama. Jadi peserta didik itu harus bekerja dalam kelompok gitu, bukan hanya duduk bersama. Jadi harus bekerja gitu dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua adalah share responsibility. Responsibility merupakan di mana artinya ini adalah bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab bersama. Bertanggung jawab bersama. Nah, jadi semua siswa itu harus memiliki tanggung jawab yang sama. Kemudian yang kedua itu memberikan kontribusi pada satu produk atau tujuan yang sama. Jadi dan juga bukan kerja sendiri lalu digabungkan. Jadi di kolaboratif ini tuh harus memiliki tanggung jawab bersama agar memberikan kontribusi gitu pada satu produk atau tujuan yang sama. Nah, kemudian yang ketiga itu substansive decision making atau membuat keputusan penting bersama. Jadi, peserta didik dalam kelompok itu harus membuat keputusan penting bersama mengenai konten, proses, dan juga produk. Konten itu merupakan topik atau argumen dan juga data yang akan dipakai untuk membuat keputusan gitu yang mempengaruhi isi akademik. Terus kemudian yang proses di mana peserta didik dalam kelompok itu harus dapat membagi tugas terus juga merancang strategi apa yang akan dilaksanakan selanjutnya gitu. Kemudian produk di mana peserta didik itu harus membuat keputusan dalam mendesain, membuat produknya dan juga dalam penyajian produk tersebut dari kelompok mereka gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah interdependence atau saling terkait. Jadi setiap anggota kelompok peserta didik itu harus berbagi tanggung jawab gitu agar memiliki sifat ketergantungan gitu antar kelompok karena namanya juga kerja kelompok ya, jadi harus setiap anggota itu harus mempunyai peran kelompok. Nah, juga keberhasilan kelompok itu bergantung pada kontribusi semua kelompok. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja yang bekerja, tetapi
semua anggota itu berperan penting dalam kegiatan kelompok tersebut gitu dan juga berpengaruh gitu terhadap hasilnya nanti. Itu merupakan collaboration. Nah, di sini selanjutnya ada tingkatan-tingkatan collaboration. Yang pertama yaitu level pertama, students are not required to work together in pairs or group. Jadi tidak ada tuntutan bagi peserta didik itu untuk bekerja bersama dalam kelompok gitu. Jadi walaupun mereka duduknya satu kelompok, tetapi itu pekerjaannya tidak bersama gitu. Misalkan satu kelompok itu diberikan soal, misalkan 4 soal. Nah, mereka itu nah bukan gitu. Jadi misalkan diberikan tugas kelompok, tetapi mereka itu mengerjakannya sendiri-sendiri gitu, tidak ada diskusi gitu. Tetap aja walaupun duduknya berkelompok, tetapi mereka mengerjakannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian level kedua yaitu students do work together but they do not have shared responsibility. Jadi yang kedua ini, level kedua ini, peserta didik itu mengerjakan tugas bersama gitu, bertanggung jawab bersama, bekerja bersama tetapi tanpa adanya share responsibility atau bertanggung jawab bersama atau tanggung jawab bersama. Jadi jadi walaupun mereka bekerja dalam satu kelompok, tetapi mereka itu tidak memiliki tanggung jawab bersama. Misalkan seperti dibagi individu, misalkan satu kelompok itu diberikan suatu soal gitu ya, misalkan 10 soal, tetapi setiap individunya itu diberikan tugas masing-masing gitu, tetapi terus kemudian setelah diberikan tugas masing-masing, kemudian digabungkan gitu tanpa adanya diskusi yang lebih lanjut. Jadi tetap aja si peserta didik itu dimengerjakan dengan individu tanpa adanya diskusi kelompok. Nah, kemudian di level ketiga yaitu students do have shared responsibility but they are not required to make substantive decision together. Jadi di level ketiga ini peserta didik itu sudah ada tanggung jawab bersama, tetapi belum adanya keputusan gitu, pengambilan keputusan kelompok. Misalkan seperti kelompok itu mengerjakan suatu tugas seperti presentasi, misalkan membuat presentasi, tetapi langkah-langkahnya, langkah kerjanya, formatnya, terus juga materinya itu sudah ditentukan oleh guru, belum ditentukan oleh kelompok tersebut gitu. Kemudian yang level keempat adalah students do have shared responsibility and they do make substantive decision together about the content, process, or product of their work, but their work is not interdependent. Jadi maksudnya di level keempat ini peserta didik itu sudah bertanggung jawab bersama, terus juga sudah membuat keputusan kelompok gitu, keputusan substansi bersama. Jadi mereka itu sudah berbagi tanggung jawab bersama atas suatu produk, terus juga membuat keputusan substansi seperti apa yang harus dikerjakan, terus juga strateginya apa, pembagian perannya bagaimana, terus isi atau konten produknya itu apa. Nah, tetapi belum saling bergantung gitu. Misalkan seperti kelompok itu memilih topik proyek, terus menyusun tujuannya, menentukan langkah-langkahnya, terus juga membuat kesepakatan bersama. Nah, kemudian level kelima yaitu students to have shared responsibility and they do make substantive decision together about the content, process, or product of their work, and their work is interdependent. Jadi di level kelima ini peserta didik itu sudah sudah bertanggung jawab bersama, terus juga membuat keputusan substansif, terus juga mereka itu sudah saling bergantung gitu. Jadi setiap siswanya itu memiliki peran penting yang harus dilaksanakan agar kelompoknya itu berhasil. Nah, jadi produk akhirnya itu dapat terlaksana kalau misalkan semua anggota itu berkontribusi gitu mengerjakan
mengerjakan tanggung jawabnya masing-masing dalam kelompok tersebut. Nah, contohnya seperti presentasi gitu ya. Misalkan tim itu membuat presentasi. Nah, kemudian membuat keputusan apa yang akan dipresentasikan, terus ke prosesnya apa saja, apa tujuannya, bagaimana langkah-langkahnya, dan juga hasil akhirnya bagaimana. Nah, dan juga peran peran setiap anggotanya, menentukan peran anggota setiap anggotanya, terus juga mempresentasikan presentasi kelompok di mana masing-masing anggotanya itu harus berbicara gitu karena harus berbicara agar yang berbeda gitu harus berbicara dengan bagian yang berbeda agar saling melengkapi gitu menyampaikan hal-hal tersebut gitu jadi uh, hasil akhirnya itu dapat dilengkapi oleh masing-masing bagian dari kelompok tersebut. Jadi setiap anggota kelompok ini memiliki peran penting dalam kelompok tersebut sehingga saling bergantung. Karena jika tidak adanya peran penting tersebut, maka tidak akan ada hasil akhir yang dihasilkan gitu dari kelompok tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai use ICT for the learning, terus juga knowledge construction dan juga yang terakhir adalah collaboration. Uh, Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.